Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri Binsus Kota Dumai, yang sama-sama kita hormati Bapak Parsito, yang sama-sama kita hormati para majelis guru, yang sama-sama kita hormati para tenaga kependidikan serta anak-anak, para siswa dan siswi SMP Negeri Binsus Kota Dumai. Binsus itu apa panjangannya? Khusus kamu nih, hebat nih. Secara khusus ya, tak sama dengan anak lainnya, khusus. Baik, alhamdulillah matahari bersinar dengan cerahnya. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan matahari. Mulai sejak matahari itu diciptakan dan sampai nanti hari kiamat, matahari itu tidak akan pernah habis casnya dan tidak pernah dicarger oleh Allah. Dia tetap akan bersinar dan tidak pernah stagnan. Terus sinarnya seperti itu sampai hari kiamat. Jadi ketika kita melihat matahari, maka cerahlah hati kita, betul? Cerahlah pikiran kita, betul? Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adikku, para generasi, para apa? Hah? Para apa? Para manusia. Ya, manusia. Ada di sini tak manusia. Para generasi muda, para generasi soleh dan solehah, engkaulah nanti yang akan menggantikan kami yang di sini yang sudah tua-tua ini. Jadi kamu harus senantiasa diberikan ilmu pengetahuan, dan kamu mulai dari sekarang, adik-adik semua harus benar-benar siap, harus benar-benar menjadi generasi yang saleh, generasi yang salehah, generasi yang salat. Generasi yang apa? Yang salat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Adik-adik sekalian, hari ini kembali kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peringatan ini tidak wajib, tidak wajib, tidak juga sunnah, akan tetapi momen Isra Mi'raj ini bagaimana kita jadikan dalam upaya kita lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan kebesaran Allah,
lebih takut kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar peringatan saja, akan tetapi ada nilai-nilai yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, tadi ayat sudah dibacakan oleh temanmu. Ayo kita baca sama-sama. Boleh? Surat Al-Isra ayat 1. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung kita bawa irama ras. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? Al-Isra ayat. Siapa tahu artinya, tunjuk tangan. Yang tahu artinya boleh pulang. Ayat ini ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, mensucikan Allah. Subhana, itu kalimat apa? Tasbih. Coba tasbih. Mulai. Tasbih. Takbir. Tahmid. Wah, ulangi. Tak kompak. Tasbih. Allahu Akbar pula. Subhanallah. Tasbih. Takbir. Tahmid. Tarjih. Tarjih itu innalillah. Ya, jadi kalau tarjih, kalimat tarjih itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Artinya udah koin, udah apa? Jadi maha suci Allah, suci dari kebodohan, suci dari kelemahan, suci dari ketidakberdayaan, suci dari buta, suci dari kebodohan, suci dari kemiskinan. Jadi Allah tidak punya sifat-sifat kekurangan. Makanya Allah dikatakan maha suci. Allah yang telah apa? Yang telah apa? Lanjutkan. Yang telah ayat yang tadi, yang telah memperjalankan, ikuti, yang nanti dapat pulang ke rumah, dapat menerjemahkan surah Al-Isra ayat 1, jadilah.
Apa yang kamu dapat Isra Mi'raj tadi di sekolah? Wih, ini mah artinya Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad. Pada suatu malam. Kapan? Malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya Muhammad, kepadanya umat Muhammad, bahkan kepada seluruh umat manusia, tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran kami itu apa? Dengan melihat alam, dengan melihat bumi, dengan melihat langit, dengan melihat aras, dengan melihat Sidratul Muntaha, dengan melihat air, dengan melihat lautan, dengan melihat gunung, dengan melihat hujan. Itu semuanya kebesaran Allah. Dengan melihat bulan, dengan melihat matahari, itu semuanya tanda kebesaran Allah. Innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Adik-adik semua, saya mau bertanya, apa ciptaan Allah yang kamu ketahui yang paling besar? Apa? Manusia. Maaf Bu, apa makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling besar menurutmu? Alam semesta. Harus tahu, harus tahu. Apa? Manusia. Mana besar manusia dengan gunung? Itu kan. Apa? Masya Allah, itu siapa namanya? Aras. Benar. Aras makhluk Allah yang paling besar. Baik. Sekarang kita ingin mengenal Allah dulu ya. Nanti baru sholat ya. Mau? Adik-adik sekalian, bukankah Rasul itu naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha. Kemudian di atas Sidratul Muntaha itu ada lagi yang namanya samudra. Apa? Samudra. Di atas samudra itu ada lagi yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, dan kursi Allah itu seluas langit dan bumi, dan Allah tidak berat untuk mengurusi keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Di atas kursi Allah apa? Siapa tahu? Yaitu Arasy. Arasy. Baik. Kita ingin mengenal Allah melalui alam. Baik adik-adik sekalian, coba ayat kedua Al-Fatihah apa? Yuk kita baca Al-Fatihah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa surat Al-Fatihah dijadikan rukun di dalam salat? La salatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Dari 114 surat hanya Al-Fatihah yang dijadikan rukun di dalam salat. Kenapa? Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh mencontek. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan sekalian alam. Kamu pernah enggak bertanya, apa itu alam yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Fatihah? Kamu hafal kan surah Al-Fatihah? Hafal, Pak. Kamu hafal kan? Hafal. Kamu hafal kan? Hafal. Kamu hafal kan? Maunya alhamdulillah hafal. Gitu. Hafal. Nah, alam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, alam. Apa itu alam? Nah, Rasul pernah bertanya, wahai sahabat, tahukah kamu berapa jarak antara bumi dan langit? Siapa tahu? Jauh. Jawaban Bapak jauh. Yang lain berapa jaraknya? Nah, kalau sahabat, kalau ditanya begitu apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul menjawab, Rasul mengatakan bahwa jarak antara bumi kita ini dengan langit yang pertama itu jauhnya 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Berapa, nak? Artinya, kalau kita mau ke langit, belum sempat sampai, lah mampus. Dah mati. Berapa 500 tahun? Kira-kira jauh enggak itu? Jauh dah. Lalu Rasul bertanya lagi, berapa jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua? 500 tahun perjalanan. Rasul bertanya lagi, berapa jarak antara langit kedua dengan langit yang ketiga? 500 tahun perjalanan. Begitu seterusnya, jarak antara dua langit itu adalah 500 tahun perjalanan. Tapi Nabi tidak sebutkan 500 tahun perjalanan itu apakah jalan kaki kah, terbang kah, atau jalan pakai onta. Tapi yang jelas itu menggambarkan betapa besarnya alam yang diciptakan oleh Allah. Dek, kamu kalau melihat gedung yang tinggi, siapa pernah ke Malaysia? Siapa pernah ke Lubuk Gaung? Ada kan itu, apa namanya, yang gedung kembar itu, apa namanya itu? Petronas itu. Kamu kagum nggak melihat Petronas atau melihat Monas? Kagum nggak? Kita akan, siapa yang menciptakan Petronas ya? Siapa yang menciptakan arsiteknya ya? Masjid Istiqlal ya? Siapa arsiteknya ya? Kita akan kagum. Jadi kita dihantarkan oleh Allah melalui surah Al-Fatihah agar kita betul-betul kagum dengan Allah. Paham? Paham? Nah, kalau alam sebesar ini, alam yang diciptakan Allah besar, maka kita ini kecil apa tidak? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Betul? Ada pertanyaan lagi. Di atas, di langit yang ketujuh itu ada namanya Baitul Ma'mur. Apa nak? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat sucinya para malaikat. Setiap hari malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Berapa? 70.000 malaikat. Dan setelah masuk tidak keluar-keluar lagi. Besoknya masuk 70.000 lagi. Besoknya masuk 70.000 lagi. Sampai hari kiamat. Sementara besarnya satu orang malaikat berapa?
Sementara satu orang malaikat besarnya bagaimana? Digambarkan oleh Nabi, malaikat itu memiliki 60 sayap. Berapa? 60 sayapnya. Satu sayapnya saja jika dibentangkan antara timur sampai ke barat, maka dia akan menjadikan bumi ini, dunia ini gelap gulita. Saking apanya ya? Saking itu baru satu sayap, menggambarkan betapa besarnya malaikat Allah. Lalu betapa besarnya Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Pastilah kita akan mengatakan, Masya Allah, besar kali Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi bertemu di Sidratul Muntaha. Apa nak? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm. Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha menerima wahyu, menerima perintah 50 kali salat sehari semalam. Hadirin sekalian, ini kita masih berbicara tentang alam. Kemudian di atas Sidratul Muntaha ada yang namanya samudra. Apa nak? Rasul mengatakan ketebalan samudra. Jadi samudra itu bukan hanya di bumi, tapi di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha itu ada samudra. Ketebalan yang kata Rasulullah SAW 500 tahun perjalanan. Coba berapa nak? Di atas samudra itu ada kursinya Allah, dan di atas kursinya Allah, tapi tidak ada disebutkan Allah itu duduk. Tidak ada. Allah hanya sebutkan kursinya seluas langit dan bumi. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah duduk. Allah hanya sebutkan dia punya kursi, ada kursinya. Dan di atas kursinya Allah ada arash, ada. Nah sekarang ini coba, saya masih ingin memberikan gambaran kepadamu betapa besarnya Allah melalui alamnya. Dek, bagaimana perbandingan antara bumi dengan langit besarnya? Tahu tak? Siapa tahu? Perbandingan besar bumi ini yang kita pijak ini dengan langit itu bagaimana besarnya? Siapa tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau saya kasih tahu? Begini, bumi ini jika dibandingkan dengan langit yang pertama, langit yang berapa? Langit yang pertama, maka ibaratnya bumi ini ibarat cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas, yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Maka cincin itu kecil kan, cincin kan? Cincin itulah ibaratnya bumi, padang pasir yang luas itu adalah ibaratnya langit yang pertama. Jauh kan perbedaannya, perbandingannya? Jauh atau tidak? Jauh. Sementara di bumi ini ada negara-negara Amerika, Cina, Eropa, Rusia, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, apa lagi? India, apa lagi? Korea, apa lagi? Argentina, apa lagi? Argentina, Qatar, apa lagi? Yang itu Piala Dunia itu, Prancis, apa lagi? Thailand, besar lah ya. Ini insya Allah nih awal Maretnya, mudah-mudahan. Jadi awal Maret mudah-mudahan saya umroh hadiah dari Pak Wali. Tahun 2009 saya berangkat ya, tidak. Jadi naik pesawat dari Batam ke Madinah itu lebih kurang 9 jam. Berapa nak? 9 jam. Saking tingginya nggak nampak itu bumi, nggak nampak lautan, biru saja. Begitu memandang ke atas juga biru saja. Dalam hati saya, mak ini kalau jatuh alamat macam apa ini? Begitu besarnya bumi. Tapi jika dibandingkan dengan langit yang pertama, kecil aja, sebesar cincin. Nah, kemudian bumi
digabung dengan langit yang pertama. Nah, bumi itu digabung dengan langit yang pertama. Bumi digabung dengan langit yang pertama, lalu dibandingkan dengan langit yang kedua, maka bumi dan langit yang pertama ibarat cincin juga yang dilemparkan di padang pasir, dan padang pasir itulah ibaratnya langit yang kedua. Paham enggak? Paham enggak? Begitu seterusnya. Langit, bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam digabung menjadi satu. Dibandingkan dengan besarnya langit yang ketujuh, maka bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ibaratnya cincin kecil saja yang dilemparkan di padang pasir. Maka padang pasir yang luas itu adalah langit yang ketujuh. Masya Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, nah, demikian juga kata Rasulullah, jika bumi, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, maka ibarat cincin saja yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Padang pasir itulah kursinya Allah. Langit, bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, itu ibarat cincin saja, kecil saja. Allahu Akbar. Apalagi jika dibandingkan dengan arasnya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui Al-Fatihah. Mau tahu kamu tafsir Rabbil Alamin itu? Kamu mau tahu nggak deh? Tafsirnya Rabbul Alamin. Ini kita setiap hari baca kan? Hafal kan? Hafal apa tidak? Tapi tafsirnya tahu apa tidak? Harus tahu dan wajib tahu. Apa kata di dalam tafsir Ibnu Katsir? Apa pendapat Al-Qurtubi? Siapa? Al-Qurtubi ketika dia mengutip pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Apa katanya? Alam yang diciptakan oleh Allah ini ada 40.000 alam. Berapa nah? 40.000 alam. Dan alam dunia ini hanya adalah salah satunya. Paham nggak? Alam dunia ini adalah salah satunya. Artinya masih ada 39.999 alam lagi selain daripada alam dunia. Allahu Akbar. Jadi alam dunia ini bukan hanya ini saja, masih ada 39.999 alam lagi. Allahu Akbar. Besar enggak Allah itu? Bagaimana? Kagum enggak kita dengan Allah? Kagum apa tidak kita dengan Allah? Kagum apa tidak kita dengan Allah? Makanya Allah katakan linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Pernahkah kamu melihat ke atas, melenggakkan kepalamu menengok ke langit sana? Pernah. Apa kata Allah? Tengok kata Allah, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Dialah yang menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Farji'il basaraka, maka apabila kamu lihat 7 lapis langit, apakah engkau lihat ada apa tidak cacat di dalam penciptaan Allah? Ada apa tidak cacatnya di dalam penciptaan Allah? Ada apa tidak ketimpangan dalam penciptaan Allah?
Tidak ada. Kemudian kata Allah, "Farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian kata Allah, kamu lihat lagi pada penciptaan yang Maha Rahman, penciptaan Allah. Apakah kamu lihat kecacatan dalam penciptaannya? Sampailah matamu itu lelah. Sampai matamu lelah, capek, tapi tidak akan pernah melihat cacatnya pada penciptaan Allah. Makanya kalau orang yang salat yang telah memahami hakikat kebesaran Allah melalui alam ciptaannya, maka itu salatnya khusyuk. Bukan solat main-main. Kenapa? Ini kita solat menghadap Allah. Allah yang menciptakan bumi dan langit yang begitu besar, pencipta malaikat yang besar, pencipta Baitul Ma'mur yang besar, pencipta Arsy yang besar. Kita ini kecil saja. Kalau Allah mau nak dibolong oleh Allah di bawah SMP Binsus ini, dilobangi oleh Allah, lalu kita akan tenggelam di dalamnya. Kita mau sebut apa? Itu kemarin di Turki dan Suriah digempakan oleh Allah hanya 10 menit 32.000 nyawa melayang, dan masih banyak yang tertimbun di runtuhan bangunan. Sehebat apapun mereka, sehebat apapun teknologi mereka, sehebat apapun ilmu mereka, tapi kalau Allah sudah katakan, hei, kamu tidak akan mampu melawan kekuatan Allah. Makanya ketika kita sholat, menangislah kita. Allahu Akbar. Makanya azan itu diawali dengan kalimat apa? Takbir. Kemudian diakhiri dengan kalimat apa? Takbir dan tauhid, la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba sama-sama kita azan. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari zatnya dan juga sifatnya. Kita ini kecil aja. Makanya ketika kita sholat itu apa? Ruku. Ya Allah, ruku. Kemudian apa lagi? Sujud. Betul? Melambangkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Orang kalau umrah, orang kalau haji pakai ihram, presiden sekalipun pakai pakaian yang tidak berjahit dan berpakaian putih-putih. Tidak ada apa-apanya kita di sisi Allah. Itu azan, ya kan? Coba kita ulangi azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allah. Mana sarana ke masjid? Kamu tahu nggak nak? Orang muazzin nanti di akhirat lehernya memanjang. Memanjang bukan artian memang betul-betul panjang, tidak. Tapi orang-orang yang azan nanti di akhirat dia senantiasa merap rahmat Allah, merap rahmat Allah. Jadi jangan gengsi azan. Saya 3 kali juara 1 kali juara 1 lomba azan di Pekanbaru. Saya kalau kemanapun saya berada, saya pasti minta azan. Pak, boleh saya azan? Silakan. Pak, boleh saya azan? Silakan. Dan ada satu masjid dulu azan subuh. Setelah saya azan, jamaah datang berbondong-bondong menyalami saya. Ada juga pernah saya azan di Rantau Pais namanya. Itu
Di mihrab itu kan ada dinding-dinding yang bocor-bocor, ada ibu-ibu, ada anak gadis. Tidak pernah dengar azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu, dua, tiga. Asyhadu an la. Kamu ini masih muda-muda, seharusnya lebih mantap lagi ya. Tuh. Ada pula azan viral sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar, jadi azan dan sholat itu menggambarkan kebesaran Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kalau dia sholat belum lagi angkat takbir dia udah menangis. Dia sudah Allah kadang berulang-ulang. Kenapa? Yang dia hadapi adalah Allah. Ada anak SMP mana gitu, kan SMP sini kalau angkat takbir ketawa ya. Bukan SMP sini, SMP lain. Sedang sholat tua ketawa ya. Bukan sini ya. Sini enggak kan? Ada lagi main-main dia, main-main dia. Ya Allah, ya Allah. Ini yang mau kita hadapi adalah Allah. Coba satu orang ngasih diri ya. Coba. Gerakan sholat menggambarkan kebesaran Allah. Coba angkat takbir. Kenapa lo iyo? Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau sholat berjamaah dulu semasa Umar bin Khattab, kalau dia merapatkan shaf itu ada pedang di tangannya. Sawu sufufakum fa inna tafasadu sufuf bil ta'lam salat. Rapatkan shaf. Dia merapatkan shafnya dengan pedangnya. Rapat. Artinya apa? Kita mau sholat itu menghadap Allah, harus betul-betul dengan barisan yang mantap, takbir yang mantap. Coba satu, situ aja dulu. Kamu azan. Ini azan apa? Angkat takbir. Masya Allah, ini pahala ini. Coba angkat takbir. Oke, baiklah. Kamu lagi nak? Sini kamu. Ya. Angkat takbir. Bismillah. Masya Allah, ini kayaknya mau calon imam ini. Jadi ada namanya kitab sholat sifat sholat Nabi, ada nama kitabnya sifat sholat Nabi ya. Semuanya diterangkan hadis-hadisnya, bagaimana ngangkat takbir ya, bagaimana ngangkat takbir. Jadi ngangkat takbir itu begini ini harus lurus. Mana kiblat kita? Begitulah kita lurus. Coba lurus. Ya. Ini pegang. Coba ini ya. Jadi ada satu dalil. Ada setentang dada atau setentang bahu. Coba dulu setentang dada. Mana dada? Setentang dada. Kalau sholat berjamaah setentang dada lah ya.
Ada juga dalam hadis tentang telinga. Mana tentang telinga? Tapi kalau sholat berjamaah jangan tentang telinga. Kawan, nanti kena hidung kawan sebelah itu. Itu juga toleransi di dalam sholat. Kenapa rapat? Kalau sholat, kemudian kaki lurus, jangan menghadap timur tenggara, jangan menghadap selatan utara. Jadi kakinya lurus, kakinya lurus. Luruskan kakinya. Iya. Kalau sholat berjamaah coba kelingkingnya, iya begitu. Kamu lagi sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah rapat. Kenapa hari ini sholat berjamaah kita tidak rapat? Menandakan kita banyak permusuhan, ya kan? Tapi kalau rapat menandakan kita bersaudara, betul? Ya. Nah, kemudian coba angkat takbir, Allahu Akbar, lurus setentang dada. Kalau sholat berjamaah setentang dada saja. Dan ini lurus, Kemudian dibuka dadanya, Allahu Akbar ini. Kemudian ada ini, belikat kita terasa apa? Tegang, ya. Coba. Lurus, lurus. Jangan mengembang, tidak pula rapat. Coba gini. Nah, itu masih rapat, itu masih jarang. Coba jari kamu, coba contoh saya ini. Coba tengok, ngadap kiblat ya. Ini kita Isra Mi'raj tiap tahun, tapi oke dah. Baik nak gini, dua-duanya. Kalau teman kamu tadi kan gini, Allah, macam nak mati. Coba nak gagah sedikit ya. Allah, saya ini udah sepuh, dah mati besoknya masih apa? Masih sepuh ya. Coba, ini terasa nak. Dah. Boleh juga setentang bahu. Mana bahunya? Ini enggak ada sholat atas. Lentok. Ada pula sholat. Allah. Pernah enggak lihat? Ada di Arab Saudi macam-macam lah. Ya. Jadi ada pula macam silat macam tadi. Ini macam tadi ada pula gitu. Allah. Ini bukan bukan silat, kita bukan mau melawan Allah. Ini coba. Ya, rapat. Jangan ranggang. Nih, terasa itu kamu tuh terasa itu. Mau sehat nggak? Benarkan sholatnya. Karena sudah diteliti oleh orang yang sholatnya benar, gerakan sholatnya benar, dia tidak akan kena prostat, dia tidak akan kena kanker, dia tidak akan kena getah bening, dia tidak akan kena sakit pinggang. Dan hebatnya lagi, orang yang ruku sujud, lama sujudnya, ingatannya akan cerdas. Bagi perempuan, vaginanya akan harum. Itu penelitian. Allah. Sikit lagi ya. Kemudian coba bersedekah, coba takbir. Maaf saya tadi dipesan oleh Bapak Ibu Mimi, Ustaz, tolong kasih macam mana gerakan sholat. Ya, coba Allahu Akbar. Ini dilepas. Rapat. Oke. Ada bukunya apa ya? Dipotongnya. Kepala potong. Oke. Jangan terlalu rapat. Semua ada aturan dalam hadisnya. Jangan terlalu rapat. Renggangkan sedikit. Hadapkan kiblat. Mana kiblat kita? Hadapkan ke sana. Kemudian bersedekah. Allahu Akbar. Iya. Boleh di atas perut, boleh di atas dada juga boleh. Kalau saya suka di atas dada seperti ini. Kenapa? Lebih terasa khusyuknya di atas dada. Ya, boleh di bawah, boleh bawah lagi, boleh sini, boleh.
Coba. Oke, baik. Enggak apa-apa. Ya, terus rukuk. Terus bersedekah. Oke, baik. Kamu lihat. Bersedekah. Coba. Lemah betul lah. Nah, Islam itu kuat ya. Ada aturannya. Kamu ingin sehat enggak? Atau ingin cepat pikun? Kalau nggak mau pikun, benarkan gerakan sholatnya. Setentang dada boleh, setentang bahu boleh, setentang telinga boleh. Tapi kalau sholat berjamaah jangan setentang telinga. Itu tadi kenapa? Kena pula orang. Jangan pula dia sholat berjamaah nih. Layu lah di situ ya. Ada macam-macam anak SMP ini. Terus bersedekap. Bersedekap nak lurus saja nak ya. Ini ada pula ni. Allah. Kata Rasulullah tak boleh bertolak pinggang. Ada pula Allahu Akbar. Tak boleh tolak pinggang. Kita harus tawaddu. Dan ini gerakan salat ini menandakan ketawaduan kita sebagai manusia. Faham? Faham? Oke. Sekarang coba ruku Allah. Kan kebalik lagi tangannya. Luruskan. Allahu Akbar. Coba. Kakinya. Maaf. Ini sebenarnya maaf Pak. Maaf, saya hanya mengingatkan. Tentu guru sudah pernah menyampaikan. Cuma saya hanya mengingatkan. Paham nak ya? Saya hanya mengingatkan saja. Baik. Oke, baik ruku. Gimana ruku? Oke. Pegang lututnya. Terbiasa ya. Oke. Terus tentang sehat. Rukuknya Allahu Akbar. Baik. Itu pegang lutut kan? Kamu lagi nak? Rukuk. Ini nak. Mohon maaf. Saya hanya mengingatkan. Rata-rata air, sehingga kalau ada ditaruh air di sini, airnya tidak tumpah. Ini agak melengkung nah, agak melengkung. Datarkan nih. Oh, ini kisah beduk kita. Ini masih apa dia? Masih bulat ya. Saya coba tengok saya. Datar lah. Agak dilentikkan sedikit. Ya, agak dilentikkan. Saya oke lah, baik. Sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Ya, tetap rukuk sujud. Sujud. Oke. Panjangkan ke depan sedikit kepalanya. Setentang telinga. Tangannya ditaruh di atas telinga, di samping telinga. Ya, baik. Bismillah. Ini tengok nak, tangannya di samping telinga, kuping. Mana kuping? Ini kan? Kita udah pindah pula kupingnya. Oke, setengah kuping ya. Kakinya. Ini agak jauh lagi, agak ke depan. Iya. Jadi nak, kalau ketika kita sujud, itu ibaratnya kalau ada anak kambing bisa melewati perut kita, paham? Anak kambing. Jadi kalau ingin coba, pinjam anak kambing tetangga. Pak, pinjam anak kambing dulu Pak. Aku nak praktek sujud. Aku pula ni. Kambing bisa lihat nih. Dari kecil juga. Ya, saya mohon maaf Pak, bukan saya Pak, mengingatkan saja. Oke. Kaki. Ini kakinya nak gini ya. Tuh. Maaf. Jadi nak kakinya ya. Gini ya. Kaki belakang itu nak disatukan antara ibu jari kanan dan kaki itu disatukan. Paham? Ibu jari. Paham nak? Tinggal nampak ya. Nanti foto.
diapakan di mading ya, foto ini ajakan di mading, betul ya. Paham nak ya? Ya. Oke. Kemudian nak, jari kaki kita itu boleh ditancapkan, boleh juga di Tekun. yang tidak boleh ini kan tak boleh tuh. Paham? Baik, Allahu Akbar. Duduk asal dosa. Pintar. Ya, alhamdulillah. Tidak banyak lagi perubahan. Sudah bagus nih. Alhamdulillah. Kemudian nak, ini nampak sedikit nak. Oke. Kalau ini duduk antara dua sujud. Kalau tahiyat akhir atau tahiyat, kalau kita tahiyat itu ini. Boleh begini, coba tengok nak. Ini ya. Jadi tidak sembarangan ya. Ada aturannya. Begini. Coba kalau nunjuk ini sebagian hadis ada juga begini. Boleh. Tapi kalau saya biasanya begini. Begini, tengok. Ini juga ada hadisnya. Paham nak? Paham? Loh. Boleh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Dah, silakan duduk nak ya. Sudah, oke baik nak. Kita mau sholat Jumat ya. Mohon maaf. Bersih. Jadi anakku sekalian, saya hanya mengingatkan ya, bahwa mau kencang lagi suara saya, bahwa sholat menggambarkan kerendahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sholat, jangan meninggalkan sholat. Kenapa? Ada 15 siksa bagi orang yang tak sholat. Siksa di dunia, siksa ketika sakaratul maut, siksa ketika waktu di dalam kubur, dan siksa di waktu akhirat. Ada berapa siksanya? Ada 15. Bersambung pada waktu yang akan datang. Apa yang 15 itu? Baiklah anak-anakku sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.